Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aris Asari, guru dari SMK Negeri 1 Cirebon yang mengajar pada konsentrasi kalian teknik pemanasan tata udara dan pendinginan. Di sini saya akan memaparkan pemecahan masalah dalam pembelajaran siswa pada mapel sistem instalasi refrigerasi kelas 11 TPTU semester 3 tahun pelajaran 2002-2003. Oke. Untuk mengawalinya, di sini saya akan paparkan tentang deskripsi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke. Pertama adalah motivasi belajar siswa kurang. Di sini terlihat pada saat pembelajaran awal atau sekitar 1 sampai 2 kali pertemuan itu, ketika saya mengajar itu saya rasakan siswa itu seperti motivasinya tidak ada untuk belajar pada materi awal, yaitu tentang elemen dasar sistem refrigerasi ya. Bisa dikatakan materi awal tersebut full untuk teori, tidak ada prakteknya, paling hanya observasi pada trainer, dan itu juga tidak terlalu banyak pertemuannya, paling hanya 1 kali pertemuan. Kedua adalah siswa tidak tertarik dengan materi yang diajarkan. Pada materi pertama, elemen dasar sistem refrigerasi itu kebanyakan bercerita atau materi yang diajarkan itu berkutat pada perhitungan tekanan, perhitungan temperatur, kemudian fasa-fasa dari refrigeran, sehingga dengan materi yang mungkin dianggap oleh anak itu kurang penting, sehingga mereka tidak tertarik dengan materi tersebut. Kemudian masalah yang ketiga adalah hanya sebagian kecil siswa yang aktif dalam pembelajaran. Di sini saya sudah mencoba untuk mengubah metode pembelajaran, yaitu mulai dari kita sistemnya adalah pembelajaran dengan paparan. Saya coba mengubah ke cooperative learning, di mana siswa saya coba mengelompokkannya menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi tentang materi yang diajarkan. Cuma tetap gitu, pada saat kerja kelompok, pada saat mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka, tetap saja hanya beberapa siswa yang aktif, sedangkan yang lainnya hanya boleh dikatakan hanya menjadi penonton pada saat kita melakukan proses pembelajaran. Nah, ini adalah 3 deskripsi masalah yang saya dapatkan pada saat awal pertemuan, bisa dikatakan 1 sampai 3 kali pertemuan dengan anak didik saya. Selanjutnya, akar permasalahan yang setelah saya lihat dideskripsikan tadi. Nah, akar permasalahannya pertama dari hasil wawancara, kemudian saya menggali dari anak-anak sendiri, kenapa kalian tuh motivasinya kurang, kenapa sepertinya acuh tak acuh pada saat pembelajaran. Bisa dikatakan jawaban satu kelas itu serempak, yaitu mereka ingin langsung praktek, karena mereka merasa bahwa mereka itu udah anak SMK, mereka ingin langsung praktek. Padahal sudah dijelaskan pula oleh saya sebagai pengajar bahwa teori itu penting, karena teori adalah landasan untuk praktek. Tapi tetap, nama juga anak-anak SMK, dia selalu pengen yang namanya praktek. Selanjutnya adalah ini yang paling akar masalah utama, yaitu siswa terlalu lama belajar online. Dari kelas 3 SMP sampai dengan kelas 1 SMK, boleh dikatakan 75% mereka online. 25% itu juga sangat jarang. Mereka bisa langsung tatap muka, dan tatap muka itu juga ketika mungkin kelas 1 SMK mereka tetap masih belajarnya teori, karena
ada batasan dalam prokes yang diterapkan oleh pemerintah. Karena dari akar permasalahan ini, yaitu siswa pengen langsung praktek, dan akhirnya ketika kelas 11 mereka boleh belajar secara luring, akhirnya mereka berharap ketika masuk sekolah itu mereka langsung praktek. Nah, akibat dari akar permasalahan ini, maka saya coba mencari solusinya, yaitu dengan menarik kompetensi dasar yang lebih banyak praktikumnya itu ke arah lebih awal. Boleh dikatakan saya menarik KD yang ada di urutan nomor 5, saya tarik ke nomor 1, dengan catatan dalam materi KD yang saya tarik ke awal tersebut tidak ada prasyarat bahwa dia harus lulus terlebih dahulu untuk KD sebelumnya. Nah, ini alternatif solusi yang saya coba. Ya, kalau kita lihat di sini, untuk KD awal untuk pelajaran sistem instalasi refrigerasi dari 4.1 sampai dengan 4.3 ini semuanya boleh dikatakan 75% teori, yaitu dari menganalisis sistem refrigerasi, menganalisis sistem refrigerasi domestik, menganalisis refrigeran dan oli refrigeran. Itu boleh dikatakan 75% dia teori, hanya 25% itu praktek, atau boleh dikatakan bukan praktek tapi observasi. Sedangkan di KD 3.4 yaitu menerapkan gambar pemipaan refrigerasi domestik, juga bukan praktek, tapi siswa hanya membuat gambar sistem instalasi refrigerasi dengan cara manual ataupun dengan cara komputer. Nah, sedangkan di titik 3 di KD titik 3.5 yaitu menerapkan pekerjaan dasar pemipaan refrigerasi, ini boleh dikatakan hanya 15% praktek dan 85%-nya adalah kebalik, 85% praktek dan 15%-nya adalah teori. Karena itu saya menarik KD 3.5 ini lebih awal dibandingkan untuk KD 3.1. Ini juga masih lingkupnya adalah dalam satu semester, karena di KD 3.5 ini lebih banyak prakteknya. Minimal dengan lebih banyak praktek, maka anak-anak akan lebih bersemangat dalam belajar. Itu alternatif solusi yang saya coba. Nah, setelah saya coba menarik KD 3.5 ke awal pertemuan, maka terlihat pada proses pembelajaran motivasi belajar siswa naik, atau boleh dikatakan motivasi praktek siswa itu naik, karena ketika tujuan mereka itu masuk ke SMK adalah pengen lebih banyak praktek daripada teori, sehingga pada saat pembelajaran siswa lebih banyak aktif di bengkel daripada di ruang teori. Selanjutnya, sangat tertarik dengan materi yang diajarkan. Pastinya siswa SMK pada saat diberikan materi tentang praktek yang akan dia lakukan secara langsung, maka dia akan sangat tertarik, lebih banyak memperhatikan, karena ketika dia tidak memperhatikan maka boleh dikatakan pada saat praktek dia akan kesulitan. Nah, hasil yang ketiga adalah semua siswa aktif dalam pembelajaran. Ini boleh dikatakan pasti juga, karena pada saat siswa praktek kita berikan job sheet, dan job sheet tersebut harus dilaksanakan oleh siswa. Jadi boleh dikatakan 33 siswa semuanya memegang job sheet dan semuanya sibuk dengan job sheet masing-masing untuk menyelesaikan job sheetnya. Jadi siswa 100% aktif pada saat proses pembelajaran. Baik, itu saja mungkin hasil pemecahan masalah yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.